Tahun ini tidak ada uang gedung Pak. Oh, tidak ada uang gedung. Kita nggak. Sekolah di SMKNU ini, jadi bayarnya apanya Pak kalau nggak ada uang gedung? Kalau nggak bawa masker suruh pulang. Kan perusahaan biasanya minat nih, saya minat lulusan, tapi lulusan yang seperti apa? Hai Sapose, sahabat podcast Sebayu FM, kembali kita ketemu lagi di podcast Sebayu FM, di mana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar dunia pendidikan dan kerja. Saat ini yang sedang ramai adalah bagaimana supaya kita habis lulus sekolah itu bisa kerja. Karena memang tujuan dari orang bersekolah bermacam-macam. Salah satunya ada yang mungkin akan melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi ujung-ujungnya cari kerja juga. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan yang berkaitan dengan bagaimana membentuk atau mewujudkan lulusan sekolah yang langsung bisa kerja. Hari ini saya berada di satu ruangan. Ini adalah bengkel otomotif SMK NU 1 Adiwerna. Lah hadir di sini narasumber kita Kepala Sekolah SMK NU 1 Adiwerna, Pak Wastad. Ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Kemudian ada dari BKK Bursa Kerja Khusus SMK NU 1 Adiwerna, Pak Edi Raharja. Saat ini lagi rame-rame orang memilih sekolah gitu kan. Anak ternyata sudah mempunyai planning, punya rencana. Jadi saya nanti sekolah supaya bisa kerja, saya sekolah di mana? Oke, dan akhirnya pilihannya adalah SMK, sekolah menengah kejuruan. Biar nanti katanya lulus gampang dapat kerja. Apa memang benar seperti itu, Pak? Dari SMK yang memang dari pemerintah, ujung-ujungnya adalah keterampilan yang nantinya akan harus bekerja. Jadi kami pun dituntut untuk seperti itu. Jadi siap kami mencetak tenaga-tenaga kerja menengah untuk bekerja di dunia industri. Jadi SMKNU sudah menyiapkan dari situ, dari mulai infrastruktur, kurikulumnya, kemudian pelayanan yang lain, fasilitas yang lain kami sudah siapkan. Ini apa yang dirasakan BKK Pak berkaitan dengan pandemi ini juga dari pihak sekolah? Mungkin dari pihak sekolah apa yang dirasakan di ada pandemi ini, Pak Wastad? Ya, kalau untuk pandemi ini memang sangat-sangat berdampak sekali terhadap sekolah. Yang pertama karena ada larangan masuk ya, sebenarnya pembelajaran offline, tatap muka, yang akibatnya berakibat pada siswa itu sendiri. Siswa kalau tatap muka oke, kita ketemu bisa memantau sikap, sifatnya atau perilaku dan sebagainya, keterampilannya. Tapi kalau online kita bagaimana mau menerapkan ilmu? Kalau pengetahuan saja mungkin tanpa ada tatap muka mungkin bisa baca di Google, baca di medsos dan sebagainya. Tapi kalau keterampilan bagaimana? Masa masang ban kita hanya membayangkan saja, gitu Pak. mau nyopot busi bagaimana kalau hanya online? Iya. Itu dampak yang sangat itu akhirnya caranya antisipasinya gimana Pak dari pihak sekolah? Jadi ada pandemi, siswa harus praktek kayak gitu. Terpaksa kami harus tatap muka. Kalau nggak tatap muka nggak mungkin. Khusus praktek ya, gitu khusus praktek kami undang. Jadwal siswa itu kan ada jadwal setiap hari. Misalkan kelas 1 pelajarannya prakteknya hari ini apa, nanti kita berangkat, mereka diundang. Itu pun tidak semuanya, separuh. Oh iya, supaya tidak ada kerumunan gitu ya. Separuh 50-50. Jadi gantian Pak, bergantian. Jadi separuh kita panggil, kita praktek di sini. Nanti selesai minggu depan separuhnya lagi pelajaran yang sama. Atau mungkin berikutnya pelajaran yang beda pun sama seperti itu. Jadi bergantian, bergiliran, separuh 50-50 untuk praktek itu kita tatap muka. Tapi kalau yang lain di luar pelajaran praktek ya kita tetap pakai di online ya, gitu ya, daring ya. Oke. Sama sekali. Dan penerapan prokes juga tetap. Itu wajib dari datang tadi ada satpam yang membawa termogan, kemudian cuci tangan. Kalau nggak bawa masker suruh pulang. Kan perusahaan biasanya minat nih, saya minat lulusan, tapi lulusan yang seperti apa ya kayak gitu. Yang pertama adalah tentang kedisiplinan. Satu itu, yang kedua kejujuran. Iya. Yang dibutuhkan adalah sikap dulu Pak. Attitude-nya berarti Pak ya. Pertama attitude, iya. sikap.
kalau sikapnya sudah bagus, ya perilakunya sudah bagus, di sini kita ajari, kita sampaikan, terbimbing, nanti baru keterampilan. Toh keterampilan juga, tuh pasti di sana akan ada training. Oh iya betul. Pasti di training dulu, nggak langsung magang. Iya nggak langsung megang itu, pasti di training dulu. Saya pernah kerja seperti itu, saya di training dulu. Saya bahkan di training, ada teori, ada praktek, terus magang selama 1 tahun. Meskipun di sekolah sudah punya keterampilan sudah gitu punya, ya. tapi mereka itu belum berani melepas 100%. Perusahaan itu nggak berani, makanya dari itu pasti ada pihak pertama training dulu, entah berapa bulan, 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung perusahaan masing-masing. Jadi yang pertama yang disiapkan dari sini adalah sikap dulu. Sahabat podcast Sebayu FM, sepintar apapun orang, seahli apapun orang, mungkin dia pakar komputer, mungkin dia ahli mekanik atau apa, kalau tidak memiliki kedisiplinan dan juga dia itu nggak jujur, bohong gitu ya, maka dia nggak bisa lama di perusahaan. Bahkan dia bisa menjadi ancaman perusahaan. Makanya ditekankan di SMK NU 1 Adiwarna ini adalah pembentukan attitude, pembentukan watak karakter, di mana kedisiplinan dan juga kejujuran ternyata ini yang saat ini dan selamanya bisa jadi itu diminati perusahaan-perusahaan. Di bursa kerja khusus ada ini enggak, Pak? Maksudnya ada cara, ada sistem untuk membentuk lulusan supaya bisa cepat dapat kerja. Kalau program kerja di khusus BKK itu ada beberapa, Pak. Jadi kami kayak ngadain kuesioner anak yang mau kerja di PT, wirausaha, sama yang mau berkelanjutan sekolah itu ada. Oh, ada. Jadi ketika kebutuhan PT, misalnya PTA buka lowongan ini, ya kami masukkan anak-anak yang sudah siap di PT tersebut, menyesuaikan dengan skill dan kemampuan anak yang ada. Oh gitu. Jadi dari BKK sendiri sudah punya semacam database gitu ya? Iya, alhamdulillah udah. Karena banyak rekan-rekan yang saling bekerja sama dengan yang dari luar atau yang dalam kota sendiri. Gitu. Oke. Ini biasanya yang perusahaan jenis apa nih Pak yang nyari lulusannya? Apa perusahaan otomotif atau komputer atau apa gitu? Menyesuaikan jurusan biasanya. Oh, menyesuaikan. Kami siapkan anak-anak yang sesuai dengan jurusan, walaupun ada beberapa perusahaan yang membuka semua jurusan kan ada. Cuma kami menyesuaikan jurusan. Misalnya mereka butuh di perusahaan otomotif, jurusannya otomotif, kami siapkan. Anak-anak yang di kita kan ada 3 jurusan gitu kan. TKR, terus TKJ sama akuntansi. Jadi kita siapkan misalnya butuh di komputer ya anak-anak TKJ menyesuaikan dengan keterampilan mereka. Oke, ini berkaitan dengan memiliki database. Berarti otomatis Bapak punya dari BKK punya kontak personnya siswa-siswa yang lulus itu dong? Iya. Ya, kita memanfaatkan media sosial. Media sosial. Ada grup WhatsApp, grup Telegram, ada Facebook. Cuma yang aktif 3-tiganya kita aktifkan. Cuma biar lebih lebih person biasanya pakai grup WhatsApp. Gitu. Semua lowongan kami diflorkan ke grup semua. Oke. Baik. Ada nggak nih Pak protes dari siswa karena Pak saya kok nggak kerja sih? Ya banyak sih Pak. Banyak ya. Ada kan seperti ini. Giliran gitu sih ya. Iya, kebutuhan PT kan seperti ini. Menyesuaikan Pak. Iya. Satu jurusan, kedua tinggi tubuh, berat badan. Kita menyesuaikan terus kami fasilitasi di ruangan kami juga kayak tes mata. Kira-kira anak ini rambut dekat atau rambut jauh. Selama itu kan program awal kita kerjakan seperti itu ya biar nanti kedepannya anak-anak ya nggak terkendala seperti itu. Kalau lama apalagi ini pandemi Pak. Gitu ya. Tapi dari pihak BKK terus mengayomi mereka gitu ya, memonitor mereka ya aktivitas tetap mereka. Pak, kita awasi, kita monitoring ketika mereka pokoknya sampai pemberangkatan sampai bekerja kita
awasi dan monitoring terus. Oh gitu ya. Jadi untuk prosesnya itu dari SMKNU mulai dari pemberkasannya mungkin sampai dari pendaftaran, terus pemberkasan kita cek, pemberangkatan biasanya ada koordinator atau dari kami itu ya menyesuaikan keadaan di lapangan. Oh gitu. Jadi dari pihak sekolah juga mengantar siswa sampai ke perusahaan itu? Iya, ada beberapa yang kan giliran Pak dengan teman-teman yang lain gitu. Oke. Ya baik. Selain di perusahaan gitu ya, tadi juga dari BKK mengatakan berwirausaha. Itu bagaimana untuk mereka-mereka yang pengennya berwirausaha? Kita biasanya memanfaatkan alumni Pak. Oh gitu. Oke. Kebanyakan misalnya alumni wirausahanya apa kira-kira, dagang martabak, terus dagang di pasar. Itu nanti anak-anak yang pengen wirausaha kita ikutkan ke mereka. Udah kamu belajar sama sini. Carinya ilmunya, nanti ketika berapa tahun kemudian dia udah bisa mandiri, ya kita dilepas buka sendiri lah intinya. Gitu. Okay. Alhamdulillah dengan alumni juga kita hubungannya terus masih berkomunikasi fokus, gitu ya. Kalau di SMKNU 1 Adiwarna ini program studinya apa saja sih Pak? Yang pertama kita mempunyai 3 program yaitu TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif, kemudian TKJ, teknik komputer jaringan, dan yang ketiga adalah akuntansi. 3 jurusan itu yang kita ada di sini. Jadi TKR, teknik kendaraan ringan, kemudian akuntansi, kemudian TKJ, teknik komputer jaringan. Itu program studi yang ada di sini gitu ya. Apa saja sih yang dilakukan dari pihak sekolah untuk mendukung program-program studi tersebut supaya bisa lancar, bisa sukses gitu Pak? Kalau kita lihat bengkel otomotifnya ya, ini alatnya sudah luar biasa. Ini fasilitasnya apa aja nih Pak untuk mendukung program studi itu? Nah, siapkan alat-alat bengkel ini supaya mereka betul-betul terampil. Mereka praktek betul sesuai dengan jurusannya, misalkan TKR ya ada mobilnya ya dengan mobil, ada misalkan kalau ini alat peraga untuk mempermudah saja. Kalau langsung dengan praktek itu kita ada mobil, ada alat-alatnya kita sudah komplit, ya infrastrukturnya lihat di sini sudah, alhamdulillah sudah siap lah untuk mencetak tenaga kerja yang terampil. Oke. Jadi ini adalah alat-alat pendukung yang sesuai dengan standar perusahaan. Ini perjuangan nih Pak, perjuangan ketika berusaha untuk memfasilitasi anak-anak sekolah didik gitu ya dengan saran yang seperti ini. Gimana Pak rasanya perjuangannya? Ya, saya dari awal berdirinya sekolah ini emang dari 2002 Pak. Pertama berjuang ya memang perih sekali Pak. Ya istilahnya dari mulai nggak ada jadi ada. Dari mulai yang belum betul dibetulkan. Ini kami memang bertahap dengan kalau bantuan dengan siswa atau orang tua agak agak berat Pak. Misalkan karena di sini kan biayanya untuk ini murah Pak, murah sekali dibandingkan dengan sekolah yang lain. Kami tahun ini tidak ada uang gedung kan? Oh tidak ada uang gedung? Kita nggak ada uang gedung karena sudah ada ini Pak. Dan ini dari mana? Ini kami membuat proposal ke pemerintahan. Alhamdulillah kemarin kita mendapatkan bantuan yang sangat besar dari pemerintah. Dan dari pemerintah pun menyampaikan kalau bisa nanti tahun depan kalau yang dapat ini jangan ada uang gedung, kami sudah. Oh gitu. Oke. Anak yatim juga kami. Oh gitu ya. Benar free kalau anak yatim. Anak yatim kita bebaskan. Yatim atau yatim piatu. Pokoknya yatim. Kalau piatu mohon maaf belum. Yatim saja yatim dan yatim piatu jelas. Terus duafa juga ada. Jadi kita sudah buat SK. Ya kebetulan kemarin kita ada 42 siswa yang kita bebaskan SPP-nya. Ini selama ini image orang kan biasanya sekolah di swasta itu mahal gitu ya Pak ya. Mungkin itu yang membuat mereka akhirnya kayaknya swasta pilihan yang keberapa gitu. Pasti ternyata ini di SMKNU 1 Adiwarna malah tidak ada uang gedung dan itu merupakan salah satu support yang bagus untuk orang tua siswa gitu ya. Oke. Jadi kalau sekolah di SMKNU ini jadi bayarnya apanya Pak kalau nggak ada uang gedung? Hanya SPP sama ya untuk membantu kegiatan sekolah saja karena kalau dari
pemerintah kan ada BOS. Oh iya. Dana BOS itu memang kami kebetulan karena ini pandemi, anak jarang masuk, pembiayaan dari orang tua kurang. Karena apa? Orang tua kan banyak itu yang di PHK. Akhirnya untuk pembiayaan, akhirnya kami untuk menalangi istilahnya untuk operasional ini agar bisa berjalan lancar untuk biaya operasional kita dari dana BOS. Oke. Jadi mulai saat ini Anda yang ada di rumah jangan berpikiran kalau SMK NU 1 Adiwarna itu sekolah yang mahal, karena ini sudah dijelaskan sendiri sama Pak Wastaf, Kepala Sekolah SMK NU 1 Adiwarna. Ini tidak ada uang gedung di sini, bahkan ada program khusus digratiskan ya untuk seperti yang duafa, kemudian yatim piatu dan sebagainya. Dan ini juga merupakan dampak dari support yang bagus dari pemerintah untuk SMK NU 1 Adiwarna, terutama berkaitan dengan memfasilitasi gedung dan infrastruktur lainnya, begitu ya Pak Wastaf. SMK NU ini kan berbasis Islami gitu ya Pak ya, berbeda dengan sekolah-sekolah umum lainnya gitu. Nah, yang membedakan SMK NU 1 Adiwarna dengan sekolah umum lainnya itu apa nih Pak? Nah, jadi kami dalam moto itu ada istilah bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian ada beraswaja. Nah, ini beraswaja. Aswaja itu apa ini Pak? Ahli sunnah wal jamaah itu kan dari NU Pak. Oh ya, ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Ajaran yang di aswaja kita sampaikan ke siswa. Kemudian bukan disampaikan saja, juga kita praktekkan. Oh, dipraktekkan. Contoh misalkan kalau setiap hari Jumat itu ada Jumat religi, Jumat baca Al-Quran, kemudian ada istighosah, tahlil. Oh gitu. Oke. Nah, kami memang untuk setiap harinya juga ada yang baca Yasin Pak. Baca Yasin. Yasin kan itu di NU kan mesti jelas Pak. Iya. Yasin, tahlil, yang kalau di yang lain kan enggak. Iya. Itu yang kami terapkan di SMK NU. Jadi pembedaan di situ. Oke. Itu jadi ketika misalnya pas proses pembelajaran gitu ya Pak ya, misalnya daring. Jadi biasanya yang membedakan apa nih Pak? Mungkin ngaji dulu atau apa gitu? Ya, kita sebelum melaksanakan itu ada satu ngaji Yasin, kemudian ada sholawat nariyah. Oh, sholawat nariyah gitu ya. Itu sebelum mulai pelajaran. Sebelum mulai pelajaran kita ajarkan itu. Kita melaksanakan itu. Oke. Sholawat nariyah. Oke. Kemudian untuk pembentukan aswajanya mungkin dari pembelajarannya ada program khusus gitu Pak? Ada mapelnya. Ada mapelnya malahan. Oh, itu mapelnya apa nih Pak? Khusus aswaja. Ke NU-an gitu ya. Itu di dalam ke-NU-an apa aja nih mapelnya? Maksudnya kalau mata pelajaran namanya aswaja. Itu kan apa ya? Tentang sejarah ke-NU-an ada di situ. Terus tentang Nahdlatul Ulama intinya ada di situ. Itu mungkin yang membedakan kita dengan sekolah lain. Terus untuk kegiatan PHBI juga di sini kita lakukan semuanya. Peringatan Hari Besar Islam, semuanya kita lakukan yang sesuai dengan yang diajarkan di pembelajaran aswaja tersebut. Oke. Baik. Jadi anak-anaknya itu nanti diajari baca Al-Quran jelas. Yang mungkin ada dari SMP mungkin ada yang belum bisa baca. Iya. Saya menyampaikan kepada guru agama, tolong yang belum bisa baca diajari betul sampai bisa. Kan biasanya background dari rumah kan ada yang macam-macam. Betul. Semuanya siswa dari SMP itu bisa baca Al-Quran. Saya menyampaikan kepada guru agama, tolong yang belum bisa baca Al-Quran diajari betul-betul sampai bisa. Kemudian yang sudah kita tetap pantau, kemudian kita memberi materi yang lain, terutama agar anak bisa memimpin tahlil, Pak. Oh gitu ya. Oke. Yang perlu kami tekankan di sini adalah biar anak keluar dari SMK NU selain praktek industri keterampilan ini, kemudian juga yang bermanfaat bagi masyarakat bisa memimpin tahlil. Oke. Kalau misalnya ada yang pengen sekolah di SMK NU, daftarnya gimana Pak? Kalau daftar ya satu bisa lewat online atau daring, kemudian langsung ke sekolah. Dengan menunjukkan syarat-syarat umum lah, contoh
Kalau sekarang ijazah belum keluar ya SKL, kemudian foto, ya syarat-syarat umum lah, foto, gitu, terus akte kelahiran, KTP orang tua. Nah ini KTP orang tua itu dimanfaatkan kalau kita juga mencari bantuan lain Pak, beasiswa atau PIP. Oh PIP. Iya. Selain kita memberikan siswa itu gratis, kita juga mencari PIP. PIP itu ada yang mungkin dari anak-anak yang dulu dapat PKH ya, itu bisa nanti kita kita usulkan ke PIP. Kemudian kami kebetulan juga bekerja sama ya istilah ada dari partai lah, kita juga mencari dari untuk aspirasi Pak. Alhamdulillah kemarin kami hampir 80% dapat PIP Pak, sehingga anak-anak itu gratis. SPP-nya. Kebetulan kami baru bisa menggratiskan SPP-nya saja. Kalau yang lainnya monggo lah, ya paling kecil lah itu, misalkan untuk untuk ujian tes atau sebagainya, kecil-kecil. Jadi untuk SPP, walaupun tadi ada yang yatim piatu gratis tes, kemudian yang lain yang tidak ada yang tidak dapat subsidi dari sekolah, kita carikan bantuan dari PIP. Nah, seperti PIP gitu ya. Oke. Ya, kalau misalnya ada yang dari luar sekolah ini pengen pindah ke SMKNU 1 Adiwarna, syaratnya gimana Pak? Syaratnya yang pertama harus ada surat pindah dari surat pindah dari sekolah. Dari sekolah asal. Kemudian kalau kelas 1 pindah naik kelas 2 harus ada rapor. Rapor. Yang lainnya ijazah, syarat umum ada akte kelahiran, KTP orang tua. Mungkin ada foto dan lain. Apa pesan dan himbauan dari Kepala Sekolah SMKNU 1 Adiwarna untuk orang tua dan juga untuk siswa nih, khususnya lulusan SMP yang pengen mencari sekolah kejuruan? Pesan dan kesan saya untuk seluruh masyarakat, terutama yang ada di Kabupaten Tegal, silahkan mendaftar anak-anaknya di SMKNU 1 Adiwarna. Kami sudah menyiapkan seluruh fasilitas yang ada, insya Allah sesuai dengan standar industri untuk TKR, kemudian untuk TKJ pun sama, ruang praktek kita komplit, kemudian ruang kelas juga kita siap, fasilitas yang lain sudah juga siap. Monggo dari warga masyarakat Kabupaten Tegal, khususnya Kecamatan Adiwarna dan sekitarnya untuk mendaftarkan anaknya di SMKNU 1 Adiwarna. Insya Allah lulusan SMKNU 1 Adiwarna siap bekerja. Oke. Mungkin dari Pak Edi, BKK ada mau disampaikan pesan dan himbauan dari BKK untuk para lulusan SMKNU atau mungkin yang mau masuk ke SMKNU? Ya, bagi yang mau masuk silahkan, mau masuk daftar di kita fasilitasi dengan semaksimal mungkin. Nanti ketika lulusan juga kami fasilitasi, kami jembatani untuk keinginan mereka, keinginan para siswa yang lulusan pengen kerja ke perusahaan atau wira swasta atau mau melanjutkan ke sekolah perguruan tinggi. Dari kami BKK selalu memfasilitasi itu semua. Itu dia Sapose, sahabat podcast Sebaya FM, bagaimana supaya kita mencari ilmu bukan hanya sekedar mencari ilmu, tetapi ilmu itu betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat, agama, bangsa dan negara Indonesia kita tercinta. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa klik like, kemudian view, mau komentar silakan, kemudian baca juga deskripsi yang ada di bawah, dan kalau mau sekolah di SMKNU 1 Adiwarna jangan lupa pantau terus medsosnya SMKNU 1 Adiwarna. Berlokasi di bengkel otomotif SMKNU 1 Adiwarna, kita sudah bertemu dengan dua narasumber. Salah satunya adalah alumni dari SMK 1 Adiwarna yang sudah bekerja, dan satunya lagi adalah orang tua siswa. Oke, sekarang kita ketemu dulu dengan alumni dari SMKNU 1 Adiwarna. Nah, namanya siapa Mas? Namanya Hasan. Mas Hasan. Iya. Mas Hasan lulusan apa nih jurusannya? Lulusan TKR. Oke, teknik kendaraan ringan ya. Oke, jadi setelah lulus dari SMKNU 1 Adiwarna langsung kerja di mana Mas? Di Cilincing. Cilincing, Jakarta Timur ya. Itu di perusahaan apa Mas? PT Baterai Prakasa. Itu kalau baterai bikin baterai atau apa Mas? Bikin baterai
sejenis mobil. Oh, akinya maksudnya. Ya, aki. Oh, gitu. Aki Oke. Wasa, pakai segala macam lah. Jadi berbagai macam merek aki itu Iya. dibuat oleh perusahaan itu. Oke, berarti di situ Mas ngapain aja nih di perusahaan itu? Saya operator, nyalain mesin, mesin. Oke, prosesnya gimana sampai bisa masuk ke perusahaan itu? Main ke sini. Ada Oh, main ke ada sekolah, ada gitu. doang, ya Pak. Ada ini. Kemudian ntar tesnya di sini. Oh gitu. Jadi waktu ngikutin tes perusahaan itu di sekolah ini atau di mana? Di Bekasi. Oh, langsung di sana. Diantar sama pihak sekolah? Enggak rame-rame. Rame-rame. Berarti lulusan SMKNU. Rombongan ke sana semua gitu ya. Oke. Sudah berapa lama berarti bekerja di PT Baterai Prakasa itu? Jadi 6 bulan doang kontrak. 6 bulan ya. Jadi Kurangan untuk karyawan. gitu. Oke. Pengalaman kerja di Baterai Prakasa gimana, Mas? Matiin aja lah. Nikmatin gitu ya. Oke. Ternyata lulus langsung bisa dapat kerja ya. Itu terbukti ya Anda kerja di PT Baterai Prakasa. Baik. Sekarang ke Ibu selaku orang tua siswa. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Rojana, Ibu Rojana. Oke, anaknya di jurusan apa, Bu? TKJ. Ibu kenapa menyekolahkan anaknya di SMKNU, Bu? Ya karena maunya lulus jurusan TKJ. Kelas berapa, Bu? Kelas Anak? 1. Kelas 1 ya. Dengan menyekolahkan anaknya di SMKNU, apa ada perubahan sama anak Ibu gitu? Ya rajin sholat terus. Ya apa omongannya orang tua diturutilah, diikuti, nggak bahas. Apa sih, Bu, keinginan Ibu menyekolahkan anaknya di SMKNU? Pengen. Ya ada ilmunya juga ya, terus biar suatu saat itu bermanfaat bagi orang. Kepengennya saya ya, pengen bermanfaat lah buat gitu. orang. Oke, Bu Rojana, apa kesan-kesan yang dirasakan Ibu dengan menyekolahkan anaknya di SMKNU 1 Adiwarna? Ya sekolahnya luas, terus mungkin jauh dari bisingan terus jadi kepenak legowo ya. Terus ya tempatnya nyaman lah, nggak terlalu bising. Terima kasih Bu Rojana dan juga Masnya untuk ngobrol-ngobrolnya. Oke, thank you.